Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Priambodo dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pemicu daripada mengenai ion conductivity. Oke, ini untuk overview-nya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai mekanisme transport ion pada material polimer. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai definisinya. Konduktivitas ion pada polimer adalah kemampuan suatu polimer untuk menghantarkan ion melalui materialnya. Hal ini penting dalam aplikasi seperti baterai, sel bahan bakar, superkapasitor, dan perangkat elektronik fleksibel. Nah, untuk mekanisme ion transport sendiri itu ada beberapa. Yang pertama mungkin kita bisa melihat pada gambar sini ada mekanisme Grotius, yaitu ion itu berpindah karena adanya gaya tarik-menarik, seperti yang bisa dilihat pada gambar sini. Kemudian ada yang namanya mekanisme diffusion and migration, yaitu ion-ion dapat menumpang ke molekul yang lebih besar seperti ion H+ yang dapat berdifusi ke dalam molekul air H2O. Oke, kemudian ada mekanisme hopping. Bisa dilihat di gambar di sini, rantai polimer punya gugus fungsi di mana terdapat titik-titik tertentu yang bersifat ionik. Ikatan ionik tidak permanen, jadi ion H+ bisa lompat lompat dari satu ke yang lain. Contoh SO3- yang ditempel ion positif H+. H+ akan mudah berpindah dari SO3- pertama ke SO3- lain kalau ikatannya kuat atau tidak mudah lepas atau tidak mudah melepas H+, yang menunjukkan bahwa konduktivitasnya itu rendah. Jenis-jenis hopping itu ada dua. Yang pertama itu ada inter intrachain atau ion itu lompat di molekul yang sama, dan interchain, ion lompat dari satu molekul ke molekul yang lain. Oke, kemudian ada mekanisme via ion cluster, yaitu polimer dengan gugus fungsi membentuk klaster ion yang terhubung di dalamnya. Ion-ion bebas bergerak bersamaan dalam klaster tersebut dan dapat pindah dari satu klaster ke klaster lainnya. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai aplikasi polimer dengan kemampuan ion konduktif. Ada beberapa aplikasi yang akan saya jabarkan di sini. Kurang lebihnya polimer dengan kemampuan ion konduktif itu dapat digunakan sebagai elektrolit yang fungsinya memisahkan elektroda satu dengan yang lain. Hal ini bertujuan untuk mentransfer ion tanpa adanya transfer elektron supaya tidak terjadi short circuit atau korslet. Nah, beberapa aplikasi polimer tersebut antara lain yang pertama itu ada solvent atau liquid free, yaitu melarutkan garam di dalam polimer agar terbentuk fase conducting ion. Yang kedua itu ada gel electrolyte, yang dibentuk dengan melarutkan garam dalam cairan polar dan menambahkan bahan polimer tidak aktif. Terus yang ketiga itu ada plastisite elektrolit atau elektrolit gel yang ditambah pelarut dengan nilai dielektrik yang tinggi untuk meningkatkan konduktivitasnya. Kemudian yang keempat itu ada ionic rubber, yaitu elektrolit yang dengan lelehan garam yang dimodif menjadi rubbery condition dan ditambah polimer dengan eh, MW yang tinggi. Terus ada membran ionomer, yaitu polielektrolit penghantar H+ dengan backbone fluorokarbon yang terikat secara kimia. Contohnya itu ada Nafion. Dan yang terakhir itu ada fuel cell, yaitu polimer elektrolit membran yang berguna untuk memindahkan ion proton dan elektron serta menjadi pembatas atau separator. Oke, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konduktivitas ion sebuah polimer. Yang pertama itu ada elektrolit dikaitkan dengan gugus fungsi. Polimer dengan gugus fungsi yang mudah melepaskan ion, seperti gugus asam, memiliki konduktivitas ionik yang lebih tinggi. Kemudian ukuran ionnya, ion-ion kecil cenderung memiliki konduktivitas ionik yang lebih tinggi, misalnya ion H+ yang mudah lepas dibandingkan ion litium. Kemudian ada temperatur, di mana konduktivitas ionik meningkat dengan kenaikan suhu karena pergerakan ion-ion itu menjadi lebih cepat. Kemudian ada morfologinya, yaitu morfologi material polimer mempengaruhi konektivitas saluran ion. Konektivitas channel terkoneksi dengan baik sehingga konduksi makin baik. Struktur kristalin polimer dengan lorong-lorong dapat meningkatkan konduktivitas ion. Terus ada juga kelembapan atau kandungan air. Semakin banyak airnya, maka water channel itu semakin meningkat sehingga memfasilitasi pergerakan ion-ion dan mengakibatkan konduktivitasnya itu meningkat. Nah, yang terakhir itu ada tantangan pengembangan ion konduktif polimer material. Yang pertama itu ada dari segi skalabilitas. Beberapa bahan polimer itu konduktif, mungkin memiliki biaya produksi yang tinggi ya, atau ketersediaan bahan baku yang terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi skalabilitas dan penerapan praktis dalam industri. Kemudian, ada sifat mekanik polimer. Beberapa polimer yang memiliki konduktivitas ionik tinggi mungkin memiliki kelemahan mekanik, seperti kerapuhan atau getas.
Kemudian degradasi polimer. Polimer mengalami degradasi pada suhu tinggi yang dapat menurunkan konduktivitas ionnya. Kemudian mobilitas ion. Banyak polimer yang memiliki viskositas tinggi dan interaksi yang kuat antara ion dan rantai polimer dapat menghambat mobilitas ion. Kemudian ada biaya produksi. Proses sintesis dan pembuatan polimer konduktif ionik itu sering kali mahal. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.